Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galantri Prabowo, NPM 2114151043. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Modern Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan seluruh kekayaan alamnya serta keanekaragaman budaya, bahasa, suku maupun agama di dalamnya. Presiden kedua Republik Indonesia menyampaikan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang menjadi pegangan hidup dan pandangan hidup rakyat serta bangsa yang di dalamnya mengandung kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang telah teruji dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang dihadapi Indonesia sudah bukan lagi ancaman konvensional yang sebelumnya kita kenal seperti misalnya pendudukan atau agresi secara langsung terhadap suatu negara tertentu, namun telah bertransformasi menjadi sebuah ancaman modern dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang tidak mudah dikenali. Ancaman melalui teknologi modern ini saat ini bahkan menjadi momok yang paling menakutkan bagi negara Amerika dan Inggris. Mereka memandang ancaman ini sebagai ancaman strategis yang jauh lebih berbahaya dari ancaman teroris. Paradigma bertahan tercantum dalam preambul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan, menyatakan bahwa pemerintah bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung. Di Indonesia, ancaman ini juga telah menjadi ancaman strategis terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, maupun bidang ekonomi. Pada tahun 2012, Indonesia mengalami lebih dari 8.000 serangan cyber dan hampir mencapai 4 juta serangan cyber dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Kementerian Informasi dan Informatika menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu target perang cyber di wilayah Asia. Pada tahun 2009, Kedutaan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia di Cina menjadi sasaran operasi spionase sistematis skala besar yang diduga dilakukan oleh negara Cina, dan bahkan bidang industri Indonesia pada tahun 2010 menjadi sasaran serangan virus Tunex yang dianggap oleh banyak para IT sebagai cyber weapon paling canggih di dunia yang diduga dilakukan oleh Israel dan Amerika. Jika serangan cyber tersebut diarahkan langsung pada infrastruktur vital suatu negara, maka tidak hanya berpotensi mengganggu, merusak, dan menghancurkan suatu objek, namun berpotensi mengakibatkan luka dan kematian pada manusia. Oleh karena itu, sistem pertahanan kita saat ini yang cenderung masih parsial perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi ancaman modern yang mengharuskan kolaborasi secara menyeluruh terhadap kewenangan dan kemampuan sumber daya seluruh lembaga negara beserta pihak-pihak lain non-negara seperti para ahli dan private sektor yang terkait. Penelitian ini ingin menguraikan bagaimana Pancasila dapat digunakan menjadi paradigma pertahanan yang masih relevan dan menangani ancaman konvensional maupun ancaman modern baik di dalam maupun luar terhadap kedaulatan maupun kepentingan nasional Indonesia. Yang kedua ada metode. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal yang bersifat perspektif. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder dan menggali dan mengkaji seluruh bahan hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ketetapan MPR Nomor 3
MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan statute approach. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, yakni bulan Januari hingga April 2019. Target atau subjek penelitian. Target dan subjek penelitian ini berupa artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis lain yang relevan dengan Pancasila dan pertahanan keamanan Indonesia. Prosedur. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder dengan menggali dan mengkaji seluruh bahan hukum yang ada. Hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Pertahanan Negara, Ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Data, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data tersebut dikumpulkan secara cermat melalui internet dan studi pustaka secara langsung. Teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Urgensi penanganan ancaman modern, penguasaan dan perkembangan teknologi informasi secara pesat telah mampu merubah lingkungan keamanan strategis bagi seluruh negara di dunia. Revolusi bidang ini telah berubah cara pandang terhadap apa yang disebut sebagai ancaman cyber dan semula dianggap bukan sebuah ancaman menjadi sebuah ancaman strategis dan berbahaya terhadap bidang ekonomi dan keamanan nasional bagi hampir seluruh negara di dunia, terutama negara maju yang memiliki ketergantungan kuat dalam hal penggunaan teknologi informasi sebagai kasus di belahan dunia, seperti misalnya serangan cyber pada Uni Soviet. Tidak hanya dapat digunakan untuk mencuci data, merusak, merubah, mengganggu pekerjaan suatu sistem program, namun serangan ini dapat digunakan untuk melumpuhkan, menghancurkan suatu infrastruktur tertentu tanpa perlu melintas batas negara. Dalam bidang ekonomi, dampak kerugian yang ditimbulkan oleh serangan ini sangat signifikan dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pancasila sebagai paradigma pertahanan modern. Masuknya nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam norma positif di Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang artinya bahwa seluruh tertib hukum di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pada konsep pertahanan keamanan nasional, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan negara. Pada konsep pertahanan keamanan nasional, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan diuraikan dalam preambul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan batang tubuhnya, yaitu pertama, kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang oleh karena segalanya untuk penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, pemerintah berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan sumber daya manusia, dan mengambil bagian dalam upaya menjaga ketertiban dunia mendasarkan hak kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut andil dalam segala usaha pembelaan negara. Dan keempat, negara menguasai bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Pandangan hidup tentang pertahanan negara tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negara bangsa Indonesia, antara lain, pertama, prinsip mempertahankan kemerdekaan.
kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Kedua, prinsip tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara untuk ikut serta dalam segala upaya mempertahankan negara. Artinya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketiga, prinsip cinta damai tapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatan. Pertikaian atau perselisihan yang timbul antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan diselesaikan dengan cara damai. Keempat, prinsip menentang segala bentuk penjajahan dan menganut prinsip politik bebas aktif. Indonesia menganut pertahanan yang bersifat defensif, aktif dan tidak ekspansif sepanjang kepentingan nasional Indonesia tidak terancam, dan oleh karena itu Indonesia tidak terikat dan tidak ikut serta dalam fakta pertahanan dengan negara lain. Kelima, prinsip pertahanan negara semesta. Prinsip ini berarti melibatkan seluruh rakyat, sumber daya nasional, sarana, prasarana, dan wilayah negara suatu kesatuan pertahanan. Keenam, prinsip pertahanan berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hidup nasional, kebiasaan dan hukum internasional, prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial dengan mempertimbangkan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. See you next time.